Roy Suryo sebut ahli forensik digital Amerika siap bantu soal ijazah Jokowi, Polri harus terbuka. Dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji, bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Mengaku alatnya adalah alat CIA, FBI, Interpol dan lain-lain. Itu file video nomor 9 itu 100 frame hilang dan diakui apa? Salah ketik. Coba bayangkan, salah ketik di kamera 9, padahal kamera 9 itu adalah salah satu kamera mahkota yang dipakai untuk menganalisa pergerakan tangan Jessica. Bayangkan dengan enteng dia bilang salah ketik, 100 frame hilang. Itulah perbuatan polisi. Itu supaya kalian tahu ya kenapa saya ribut gitu loh. Ya. Begitu juga di kamera 7, 50 frame hilang, pasti salah ketik juga. Alasannya dia di kamera 7 ya 96.043 frame hilang. Ya. Dari durasi berapa? 64 menit sekian ya. Tinggal sisa 1 menit saja, itu dibuang semua gitu loh. Di kamera 7 berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Nah, ini masih terus dilakukan pendalaman. Kemudian update hari ini menjawab pertanyaan beberapa media 2 hari terakhir ya. Kemarin hari Rabu kami tegaskan bahwa terjadwal ada 4 saksi yang terjadwal oleh tim penyelidik untuk diambil keterangannya. Yang pertama saudara AS itu tidak hadir. Yang kedua saudara RF itu hadir kemarin ya, hari Rabu. Kemudian saudara MBS itu hadir. Kemudian saudara KTR, ini laki-laki atau perempuan ya? KTR atau KTR ya, saya tidak menjawabkan saudara, maaf. KTR ini hadir kemarin hari Rabu ya. Baik. Ya. Jadi untuk uji forensik dari Polri harusnya setuju dong, ya, percaya. Karena mungkin kalau saya sebenarnya udah kontak dengan ahli digital forensik dari Amerika, Dr. Esmond udah kontak dengan Jepang, Dr. Tifa juga udah dapat. Intinya adalah mereka siap bantu. Tapi memang ketika di Indonesia baru ada lab 4 dari Polri, mungkin next kita harus punya pikiran ke depan. Oke, tapi kalau sekarang ke depan itu negara-negara seperti Amerika, Kanada, Virginia bahkan dia punya Virginia namanya adalah Virginia Department of Forensic Science. Bahkan Filipina pun udah pernah. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang kita tunggu hasil dari lab 4, kita hormati, tetapi harus terbuka, ijazahnya ditunjukkan ke masyarakat dan setidaknya kita bisa lihat hasilnya detail Mbak, kayak kita uji lab. SGOT, SGPT berapa, gula darah berapa, jangan hanya hasilnya itu 1 kalimat saja, ini asli atau ini tidak asli. Kalau hasil itu detail rinci, insya Allah kita hormati, tapi kalau hasil itu tampak mengada-ada ya jangan begitulah gitu hasil itu. Oke, kalau dari Mas Freddy harusnya tunjukin aja ijazahnya. Ya, jadi begini ya. Ini kan sebelum masuk laporan polisi ini kan Mas Roy dan kawan-kawan ini kan selalu menantang laporkan saja. Waktu itu saya katakan di berbagai media juga, nah kan jangan nanti kalau sudah dilaporkan ngomong kriminalisasi, kemudian membangun narasi-narasi ya yang mendiskreditkan polisi, bahwa polisi tidak netral dan bla 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 bla. Dan per hari ini dan kemarin-kemarin narasi itu dibangun.
Jangan begitulah, biarkan penyidik seperti kata Pak Arianto tadi, biarkan penyidik bekerja. Hukum kita, penyidik kita mempunyai yurisdiksi sendiri, nggak usah bawa-bawa luar negeri, kan begitu. Percaya kepada polisi kita, ini sudah menjadi sorotan publik. Percaya penyidik itu, Mabes Polri itu, Polda itu tidak akan melakukan blunder. Ini zaman sekarang, zaman keterbukaan. Mas Roy dan kawan-kawan gampang menelanjangi apapun di Indonesia ini. Justru karena itu, ayo kita bangun narasi ya, kepercayaan kepada penyidik kita. Biarkan mereka bekerja. Biarkan, nggak usah membangun narasi-narasi yang menyerang penyidik kita. Nanti ini ketika, justru malah membangun ketika masuk proses hukum, tapi Mas Roy-nya percaya dengan penyelidikan? Ya, penyelidikan yang berjalan. Adanya sekarang ini, tapi bagaimana bisa membaikkan? Kalau tidak dikritisi, tidak akan lebih. Dan saya hormat sekali, kalau nanti polisi kan juga semua berkembang dulu, misalnya penyelidikan itu nggak pakai tahap-tahap. Sekarang sudah ada perkap dari Pak Arianto, itu lebih bagus, lebih detail. Itu kita dukung. Yang lebih baik kan kita harus pakai. Di Virginia, di Filipina aja sudah kalau mulai soal ijazah ini, Mas Roy akan punya data pembanding atau tidak? Ya, kita punya data pembanding. Apa itu pakai apa? Ya, nanti kita lihat pada saatnya. Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Bu Dr. Tifa, Dr. Suryo, Bang Ahmad Tasinuddin, Bang Medi. Tadi malam, to the point saja, saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat, apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Pakar telematika, Roy Suryo, mengungkapkan ahli digital forensik dari Amerika Serikat AS siap membantu perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Tak hanya ahli forensik digital Amerika, ahli forensik digital dari Jepang yang telah dihubungi oleh Rismon Sianipar, juga siap membantu. Saya sebenarnya sudah kontak dengan ahli digital forensik dari Amerika terkait ijazah Jokowi. Dr. Rismon sudah kontak dengan Jepang, Dr. Tifa juga sudah dapat. Intinya adalah mereka siap bantu, ungkap Roy Suryo dalam acara Dua Arah, dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025. Meski demikian, Roy Suryo mengaku pihaknya tetap menunggu hasil dari laboratorium forensik Lab4 Polri untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Roy Suryo lantas mengingatkan agar Lab4 Polri terbuka dalam menyampaikan hasil forensik terhadap ijazah Jokowi. Ia meminta agar ijazah Jokowi ditunjukkan di hadapan publik. Kalau sekarang kita tunggu hasil dari Lab4 Polri, kita hormati, tapi harus terbuka, tegasnya. Ijazahnya harus ditunjukkan ke masyarakat, imbu dia. Roy Suryo juga meminta agar hasil forensik ijazah Jokowi disampaikan secara detail, alih-alih hanya mengungkap asli atau tidaknya tanda kelulusan suami Iriana dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM.
Ia menegaskan akan menghormati hasil forensik lab 4 Polri apabila disampaikan secara detail. Tetapi, kata Roy Suryo, apabila terlihat mengada-ada, maka gugatan terkait keaslian ijazah Jokowi akan terus dilakukan. Setidak-tidaknya kita bisa lihat hasilnya detail. Jangan hanya hasilnya satu kalimat, ini asli atau tidak asli. Kalau hasilnya detail, rinci, insya Allah kita hormati. Tapi, kalau hasil itu tampak mengada-ada, ya jangan begitulah, pungkas Roy Suryo sembari tertawa. Roy Suryo hadiri pemeriksaan. Pada Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025, Roy Suryo diperiksa selama 6 jam di Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi. Selama 6 jam diperiksa, Roy Suryo mengaku dicecar 26 pertanyaan. Dari puluhan pertanyaan itu, Roy Suryo ditanya mengenai latar belakang pribadinya hingga penjelasan teknis soal video yang menjadi dasar laporan. Banyak poin pembahasannya soal bagaimana dahulu hidup saya, kisah saya SD, SMP, SMA, S1 UGM asli, S2 UGM asli, S3 UNJ asli, kemudian apa profesi saya sekarang. Saya sekarang sebagai konsultan telematika dan multimedia, ujar Roy, Kamis. Lebih lanjut, Roy Suryo juga diminta menjelaskan profesinya sebagai pakar telematika. Tak hanya itu, Roy Suryo juga mengaku sempat ditanya penyidik soal beberapa video soal tuduhan ijazah palsu Jokowi yang beredar, namun ia hanya memberikan jawaban singkat. Sebab, ia merasa sebagian pertanyaan tidak relevan dengan pokok laporan yang dilayangkan pada tanggal 26 Maret tahun 2025. Ketika ditanyakan tidak terkait dengan itu ya sudah, jangan tanya saya yang tidak ada kaitan dengan itu, tegasnya. Bareskrim Polri simpan ijazah Jokowi yang asli. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi, mengungkapkan keberadaan ijazah asli Jokowi yang menjadi gonjang-ganjing. Ia mengatakan ijazah asli Jokowi disimpan di Bareskrim Polri. Polda Metro Jaya, kata dia, hanya menerima fotokopi ijazah. Fotokopi tadi saya jelaskan, fotokopi ya. Oke, ini masih tahap penyelidikan, kata Ade Ari, Kamis. Ia menambahkan, printout legalisir dan juga fotokopi cover dari skripsi serta lembar pengesahan masih terus dilakukan pendalaman. Sebelumnya, adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, datang ke Bareskrim Polri untuk menyerahkan ijazah asli Jokowi. Wahyudi mengatakan tak ada pesan khusus dari Jokowi. Ia hanya diminta mengantarkan ijazah asli kakak iparnya ke Bareskrim Polri. Tidak ada pesan dari Jokowi. Hanya membawakan dokumen ini untuk diserahkan ke Bareskrim, ungkap Wahyudi setelah menyerahkan ijazah Jokowi, didampingi kuasa hukum Yakub Hasibuan, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, dilansir wartakotalif.com. Ya kami dipercaya Pak Jokowi untuk diutus membawa dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini. Jadi sementara, hanya diperintahkan seperti itu saja. Karena kami sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen itu, imbuhnya. Terkait dirinya yang mengutus adik ipar, Jokowi tak banyak memberikan penjelasan. Ia hanya mengatakan adik iparnya tersebut merupakan orang kepercayaan. Kan menyerahkan. Kalau saya dipanggil untuk mengklarifikasi hal-hal yang perlu diklarifikasi saya menyerahkan. Tentu saja menyerahkan dokumen yang saat ini sangat penting saat ini saya mengutusnya orang yang saya percaya, jelas Jokowi di Ayam Goreng Kartini, Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025, dikutip dari tribunsolo.com.